Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi Geografi fase E kelas 10 Kurikulum Merdeka Fenomena Geosfer. Pada video kali ini kita akan membahas batas-batas perairan Indonesia. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Luas wilayah Indonesia. Bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang besar atau yang luas di dunia. Luas wilayah daratan dan lautan Indonesia secara total menurut UNCLOS tahun 1982 adalah 5,45 juta kilometer persegi dan menempatkan negara kita ini di nomor 7 di dunia. Dan data ini diperbarui oleh Badan Informasi Geospasial atau BG dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi Pusidros TNI Angkatan Laut. Total luas wilayah Indonesia baik darat maupun laut adalah 8.300.000 km persegi. Luas tersebut terdiri dari luas daratan 1,9 juta km persegi, menempatkan negara kita ini menjadi nomor 14 di dunia, nomor 5 di Asia, dan terluas di Asia Tenggara. Sementara luas lautan Indonesia adalah 6,4 juta kilometer persegi. Kita akan perdalam tentang wilayah perairan Indonesia. Bahwa menurut BIG dan juga menurut Pushidros TNI Angkatan Laut, luas wilayah perairan Indonesia adalah 6,4 juta kilometer persegi. Itu terbagi menjadi laut wilayah, laut teritorial, laut zona ekonomi eksklusif, dan laut landas kontinen, yang masing-masing detailnya 4 nama laut tersebut adalah kita akan perjelas. Satu, laut Nusantara atau laut wilayah adalah laut yang terletak di antara pulau-pulau wilayah Indonesia. Inilah laut wilayah. Laut Jawa terletak antara Kalimantan dan Pulau Jawa. Laut Flores antara Nusa Tenggara dan Pulau Sulawesi. Demikian juga Selat Makassar, ada Laut Banda, ada Laut Sulawesi di sini, ada Selat Sunda, dan lain sebagainya. Dua adalah laut teritorial. Laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas sejauh 12 mil. Di dalam peta ini, laut teritorial yang kita tandai garis merah. Ini adalah laut teritorial. Kenapa kecil? Karena ini adalah peta Indonesia yang skalanya adalah menggambarkan wilayah yang sangat luas. Kita perjelas, ini adalah lebar laut teritorial 12 mil. Laut yang ketiga adalah laut zona ekonomi eksklusif, yaitu laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas sejauh 200 mil. Laut ZEE ini adalah contohnya. Dari garis yang terluar, pulau yang terluar ke arah laut lepas sejauh 200 mil. Lebarnya 200 mil itu terdiri dari 12 mil berupa laut teritorial ditambah laut ZEE murni yaitu 188 mil. Di sini hak kita adalah wilayah ekonomi Indonesia. Karena itu sumber daya alam baik yang di laut maupun di bawahnya menjadi milik negara Indonesia. Namun kewajiban kita membolehkan pelayaran internasional melintasi laut ZEE. Perairan Indonesia yang keempat namanya adalah laut landas kontinen, yaitu laut yang kedalamannya kurang dari 200 meter, dan inilah satu-satunya yang cara pengukurannya tidak secara horizontal atau mendatar, tetapi secara vertikal, yaitu ke dalam. Ini adalah laut landas kontinen, di mana laut yang kedalamannya kurang dari 200 meter, berarti kurang lebih sampai di sini. Ini berarti adalah perairan atau laut landas kontinen. Ini menjadi bagian dari wilayah pulau atau daratan di dekatnya. Batas-batas wilayah perairan Indonesia. Indonesia memiliki perbatasan laut dengan 10 negara yang dibuat berdasarkan titik terluar pulau di Indonesia dengan negara tetangga di dekatnya. Ada India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, kemudian ada wilayah laut lain, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste.
Dan batas-batas secara detailnya adalah sebagai berikut. Batas wilayah perairan Indonesia bagian utara adalah Laut Andaman. Ini adalah Laut Andaman, menjadi batas Indonesia dengan India. Kemudian ada Selat Malaka, membatasi wilayah Indonesia dengan Malaysia dan Thailand. Ada Selat Singapura, menjadi batas Indonesia dengan Singapura tentunya, negara kecil. Kemudian ada Laut Natuna, ini menjadi batas Indonesia dengan Malaysia dan Indonesia dengan Vietnam. Ada Laut Sulawesi menjadi batas Laut Indonesia dengan negara Filipina. Dan di Samudra Pasifik ini, menjadi batas antara negara Indonesia dengan negara mini atau salah satu negara terkecil di dunia, yaitu negara Palau. Yang kedua, bagian timur Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Laut Arafuru. Samudra Pasifik adalah yang di sebelah utara Papua, membatasi baik di Laut Samudra Pasifik maupun Laut Arafuru, membatasi negara Indonesia, perairan Indonesia dengan negara Papua Nugini. Yang ketiga adalah di bagian selatan, di posisi sebelah sini ya, itu ada Laut Arafuru ini, dan kemudian juga ada Samudra Indonesia, membatasi wilayah perairan Indonesia dengan perairan Australia. Dan juga ada Laut dan Celah Timor ini membatasi perairan Indonesia dengan Timor Leste. Dan yang keempat, bagian barat adalah Samudra Hindia. Setelah kita mengetahui batas-batas perairan Indonesia, maka mestinya kita harus tahu manakah pulau yang terluar di Indonesia, yang di paling utara, paling timur, paling selatan, dan paling barat. Paling utara Indonesia ternyata ada 2 pulau. Pulau Rondo ini sebenarnya adalah yang paling utara. Dan letaknya yang di sebelah utara Pulau W tersebut ada pada 6 derajat 4 menit 30 detik lintang utara. Jauh lebih di utara dari Pulau Miangas. Yang letaknya hanya 5 derajat 34 menit 2 detik lintang utara. Namun, oleh pemerintah atau kita sering mendengar, Pulau Miangas ini dianggap yang paling utara karena lokasinya agak di tengah. Sehingga inilah yang biasa disebut paling utara Pulau Miangas. Pulau ini sangat dekat dengan Filipina dan jauh dengan kota Manado. Tapi inilah wilayah Indonesia. Dan paling selatan ada Pulau Dana. Pulau yang terletak di sebelah selatan Rote ini menjadi titik daratan paling selatan di Indonesia. Paling barat ada Pulau Benggala, sedikit di sebelah barat dari Pulau Rondo. Pulau yang berupa batu karang atau pulau karang ini adalah titik yang terbarat Indonesia. Satu-satunya perbatasan darat dari ujung utara, selatan, dan barat Indonesia adalah yang sebelah timur, yaitu berupa PLBN atau Pos Lintas Batas Negara Sota yang terletak di perbatasan sebelah timur Merauke dengan Papua Nugini. Itulah titik-titik terluar Indonesia, dan bila kalian ingin mempelajari pulau-pulau terluar Indonesia, kalian bisa menyaksikan video di channel Belajar Geo ini yang lain, yaitu pulau-pulau terluar Indonesia. Maka kalian akan mendapatkan data yang terlengkap. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang salah dan yang kurang. Untuk memperdalam materi ini, kalian bisa memperdalamnya dengan membuat beberapa tugas pembelajaran proyek, diantaranya di bawah ini. Dan jangan lupa video berikutnya adalah tentang biosfer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.